Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan pada mata kuliah yang pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah manajemen keuangan. Tadi sebelumnya sudah di-share video pembelajaran tentang teori-teori yang terkait dengan konsep penilaian surat berharga. Tadi sudah dijelaskan juga di video bahwa tentang pengertian surat berharga, lalu jenis-jenisnya, lalu apa itu obligasi, dan apa itu saham. Nah, di Zoom meeting kali ini saya akan memperjelas untuk pengerjaan soal-soalnya. Dari mana itu datangnya tabel PPIFA dan PPIF. Nah, itu nanti saya akan jelaskan. Tadi untuk tabelnya sudah ada yang di-download ke laptop masing-masing? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Oke, kita diskusi dulu sebentar. Apa itu saham dan apa itu obligasi? Bedanya apa? Nah, ini jenis-jenis sahamnya. Salah satunya ada saham dan obligasi. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah penilaian saham dan penilaian obligasi. Nah, apa itu saham dan apa itu obligasi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau opininya? Silakan. Ayo, Eka, silakan Eka. Eka mau menjawab, masih di mute Eka. Saham itu apa ya? Ini Bu. Ini DAFA apa sih? Eva DAFA ya? DAFA. Oke, Bukti silakan, kepemilikan nilai sebuah perusahaan, Bu. Oke, benar. Saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Gitu. Walaupun kita membeli saham yang ada di pasar, walaupun jumlahnya kecil atau lotnya kecil, berarti kita sudah memiliki perusahaan itu, walaupun dengan persentase yang kecil. Nah, itu maksudnya saham. Lalu obligasi apa? Obligasi itu apa? Ada yang mau menjawab? Surat apa sih namanya? Surat utang jangka menengah maupun jangka panjang ya, Bu? Iya, surat utang. Namanya obligasi. Obligasi itu singkatan dari obligation. Apa namanya? Bahasa asingnya obligation, artinya kewajiban. Kenapa dia disebut kewajiban? Karena itu adalah surat hutang, di mana yang menerbitkan obligasinya itu wajib membayar sejumlah bunga yang dibayarkan selama periode atau umur obligasi dan juga mengembalikan nilai nominal obligasi tersebut. Ini saya contohkan, misalkan suatu PT, katakanlah PT apa ya, Adikarya ya, Adikarya TBK. Adikarya TBK ini dia butuh dana dari investor untuk pembangunan gedung-gedung, gitu, katakanlah seperti itu. Lalu dia sebagai alternatif pendanaan, dia menerbitkan obligasi. Berarti ini obligasi diterbitkan oleh perusahaan Adikarya. Nilai obligasinya adalah sebesar 50 triliun. Katakanlah 50 triliun ya, karena banyak gedung yang mau dibangun sama dia. Nah, berarti nanti kalau ada investor yang tertarik dan punya uang, dan tertarik untuk membeli obligasi dari Adikarya, nanti si Adikarya, katakanlah umur obligasinya adalah 10 tahun. Berarti selama 10 tahun, pada akhir setiap tahunnya, PT Adikarya ini wajib memberikan bunga atau yang disebut juga dengan kupon kepada si pembeli obligasinya atau kepada si investornya. Nah, pada tahun yang ke-10, si Adikarya juga wajib mengembalikan kembali jumlah modal yang atau jumlah nominal obligasi, nilai nominal obligasi yang
dibeli oleh si investor tersebut. Tadi sudah saya sampaikan 50 triliun. Jadi keuntungan yang dapat dari si investor adalah bahwa pada obligasi dia akan menerima bunga yang dibayarkan setiap tahun atas obligasi yang dia beli, dan juga pada akhir tahun dia menerima kembali modal yang atau jumlah uang yang dia beli untuk obligasi tersebut. Dalam hal ini disebut dengan nilai nominal dari obligasi tersebut. Nah, itulah konsep dari obligasi. Bagaimana? Paham penjelasan saya? Paham, Bu. Paham ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita langsung ke perhitungan ya. Perhitungan penilaian model penilaian obligasi. Nah, ini model penilaian obligasi. VB disebut juga dengan value bond. Bond itu singkatan nama lain dari obligasi, makanya ditulis dengan VB. VB sama dengan I dikali PV IVA K, N ditambah M dikali PVIF K, N. Nah, PVIVA di sini ini kita peroleh dari tabel. PVIF di sini juga kita peroleh dari tabel. PVIVA ini adalah present value interest factor for annuity. Makanya disingkat dengan PVIVA. Kan kemarin kita sudah belajar ya konsep time value of money, kita juga belajar annuity, lalu kita juga belajar present value. Nah, M-nya, nilai nominalnya tadi dikalikan dengan PVIF. PVIF ini adalah singkatan dari present value interest factor pada saat K, pada tingkat K, dan pada N period, pada berapa tahun. Nah, ini penjelasannya. PB adalah nilai obligasi atau value bond, K adalah kupon atau suku bunga yang berlaku, I adalah pembayaran bunga obligasi, M adalah nilai nominal dari obligasi, dan N adalah periodenya. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Yang tadi PVIVA ini pada tabel yang sudah saya share di grup, itu dilihatnya dari tabel 4. Tabel yang keempat. Lalu PVIF pada tabel itu terdapat pada tabel 3. Jadi yang dilihat adalah angka-angka pada tabel 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Pada PTX pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan per value atau nilai pari atau nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 10 juta. Bunga acuan atau kupon rate-nya adalah 14%. Masa edar atau umur obligasinya adalah 10 tahun. Dan bunga dibayarkan setiap tahun. Nah, berarti di sini si investor yang membeli obligasi PTE, dia akan menerima bunga selama tahun 1, tahun 2, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-10 setiap tahun. Dan pada akhir tahun ke-10, dia juga menerima nominal kembali sebesar ini, per value-nya. Kita lihat hitungannya. Oke, nah ini kita lihat. Kita ketahui dari soal per value adalah 10 juta, K sama dengan atau kupon rate-nya adalah 14%, sama dengan 0,14, R-nya 10. Nah, pertama kita hitung dulu bunga tahunan. Bunga tahunan itu adalah I. Berapa besarnya I? Yaitu kupon rate dikali dengan nominal per value-nya. Berarti 14% dikali 10 juta. Itu dapat 1.400.000. Setelah dapat ini, kita masukkan ke rumus. Value bond sama dengan I dikali PVIVA KN ditambah M dikali PVIF KN. Nah, ini I-nya adalah yang dari sini. Sebentar, saya buka dulu anometnya. Ya. Nah, yang ini kita lihat di tabel
1.400.000 kali PVIVA, K-nya adalah 14%, N-nya 10. Ini lihat di tabel 4. Tadi lihat tabel 4. Coba silakan dilihat. Ini tabel 4. Tabel 4, kolom ke sampingnya adalah menunjukkan persennya, dan kolom ke bawah, sisi sebelah kiri, itu menunjukkan N-nya, besarnya tahun. Lalu ditarik garisnya. Akan dapat sekitar 5, sekian-sekian, 5,2 sekian-sekian. Silakan dicek. Lalu yang PVIF, ini dilihat dari angka yang ada pada tabel 3. Cari ke sampingnya 14%, dan ke bawahnya N-nya 10. Lalu ditarik garisnya, akan dapat angka sekitar segini. Kalau beda-beda sedikit, dimaklumin saja. Karena ini biasanya angka itu adalah tabelnya ada 4 angka, lalu mungkin di sini dibulatkan. Sudah ketemu? Sudah ketemu tabelnya? Halo? Iya, Bu. Sudah? Dapat ketemu? Sebentar ya, Bu. Ya. Saya buka di HP soalnya. Sebentar, saya tutup dulu yang ini ya, biar saya lihatin ya. Tadi yang mana, Bu? Saya tutup dulu yang ini, yang saya tunjukkan Tabel tabelnya. keempat ya? Ya. Saya close dulu ini ya. Iya, Bu. Nah, PVIVA, lihat dari sini, tabel 4 ini. Tabel 4, K-nya adalah 14%, berarti yang di sini. N-nya tadi 10, ambil yang di sini. Lalu kita tarik garis. Aduh, miring. Berarti dia kira-kira di sini ya. Nah, ini dia ya. 52161, Bu. Nah, 52161. Oke. Lalu satu lagi, kita lihat yang tadi PVIF-nya di tabel 3. Udah dinaikin ya. Oh iya ya, sebentar. Ininya harus di close dulu. Oke, ini di tabel, satu lagi tabel 3. Nah, ini tabel 3, PVIF ya, Present Value Interest Factor. Jadi disingkatnya PVIF. Kita cari N-nya ke samping, bagi loadingnya di saya ya. N-nya ke samping adalah 14%. Lalu ke bawah, K-nya ke samping adalah 14%. Dan ke bawah N-nya adalah 10%, lalu kita cari garisnya adalah sekitar segini ya. No. 26 ya. Nah, ini ya. 10, 14%, 10 ya. Segini ya.
Ini kok tabel 4 Iya, lagi. Bu. Sorry. Ini tabel 4, Bu. Tabel 4 lagi, bergeser dia. Nah, ini tabel 3 ya. Tabel 3. Susah kali ininya, nggak keluar ya. Tabel 3, ini ya, PVIF, present value, interest factor. Kita cari yang K-nya adalah 14%, lalu N-nya adalah 10. Berarti dia dapat di ini ya, 0,2967. Nah, sudah paham cara membaca tabelnya? Paham ya? Melihat tabelnya sudah paham ya? Paham, Bu. Oke ya. Oke, saya stop share. Saya balik lagi ke yang tadi, slide yang tadi. Nah, benar kan dapatnya 2,69 kan? PVIF-nya tadi 2,69. 269 ya di tabel ya. Ini tadi agak beda dikit ya. Mungkin salah ketik atau pembulatan. Jadi setelah itu kita jumlahkan kedua faktor ini. I-nya kita jumlahkan dengan M. Kita jumlahkan di sini. Berarti hasilnya sama dengan 9.999,9 ya, sekitar segitu ya. Kalau lalu kita bulatkan menjadi 10%. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, nah, pada contoh yang tadi soalnya sama, cuma yang diganti adalah kupon rate-nya kita ganti. Kupon rate-nya diganti 12% dan 16%. I-nya sama, lalu kupon rate-nya yang kita naikin. Yang satunya jadi 12%, satunya 16%. Tadi kan kupon rate-nya 14% ya. Yang satu kita turunkan, yang satu kita naikkan. Nah, lalu kita lihat efeknya. Ini rumusnya sama, value of bond atau nilai bond sama dengan I, PV IVA, KN, K-nya adalah 12%, N-nya 10, ditambah M, nilai nominalnya adalah 10 juta, dikali PVIF K, N. K-nya adalah 12% dan N-nya 10. Nah, ini silakan dicari, kita cepat ya. Coba dilihat dengan cepat. PVIVA tabel 4 pada 12% dan N10, sekitar 5,6 depannya. Silakan dilihat sebentar. Iya, Bu. Benar ya. Lalu PVIF pada K 12% dan N10 0,3. 0,321. Benar ya. Lalu kita jumlahkan hasilnya 11 juta sekian-sekian. Artinya lebih dari nilai bond. Karena tadi nilai bondnya adalah 10 juta ya. Nah, berarti efeknya kalau kupon rate-nya kita turunkan, berarti nilai value-nya bond itu akan menjadi lebih tinggi dibanding dengan nilai nominalnya. Nah, lalu yang kedua, kita naikkan pada 16%. Lihat di tabel 4, PVIVA K-nya 16%, N-nya 10. Sekitar 4,833. Silakan dilihat. Ya, Bu, 4,8331. Oke. Lalu pergi ke tabel 3. Tabel 3 PVIF 16%, K-nya 16% dan N-nya 10. 0,2267. Sama ya. Lalu kita jumlahkan hasil hitungannya dapat 9,9 juta sekian-sekian ya. Nah, dari sini kita terlihat ya. Hasil akhirnya dibulatin nggak, Sa? Atau nggak, Bu? Nggak Kayak tadi kan apa-apa, kalau dibulatin. misalnya dibulatin boleh, nggak dibulatin boleh. Kalau ini kan angkanya udah agak genap ya, jadi nggak terlalu Iya. berkoma-koma, jadi boleh seperti ini. Jadi dapatnya 9 juta sekian-sekian, artinya di bawah nilai nominalnya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa apabila kupon rate-nya lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku, ya, ini kupon rate-nya tadi awalnya kan 14% ya.
Nah, apabila kupon rate-nya atau lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku 14%, maka nilai obligasi itu adalah nilainya obligasi akan bernilai lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nilai nominalnya adalah 10 juta. Lalu yang kedua, suku bunganya adalah 12%. Nah, bila suku bunga lebih rendah dibanding dengan bila kupon rate-nya lebih rendah dibanding dengan suku bunga yang berlaku, gitu ya, kupon rate-nya tadi 14% ya, suku bunganya sekarang 12%. Nah, hubungannya adalah maka nilai obligasi itu dia akan menjadi lebih besar daripada nilai parinya. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, kesimpulan umum untuk obligasi adalah bahwa nilai obligasi itu berbanding terbalik dengan suku bunga. Apabila suku bunganya tinggi, di sini katakanlah 16%, melebihi nilai kuponnya, maka nilai obligasinya akan di bawah nominal value-nya. Lalu apabila nilai obligasinya rendah, berarti nilai obligasinya akan menjadi lebih tinggi dibanding dengan nilai parinya atau nilai nominalnya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau orang mau beli obligasi, carilah pada tingkat suku bunga yang rendah. Jangan pada saat suku bunga tinggi, investor itu membeli obligasi. Nanti akan rugi, karena nilai nominal yang akan dikembalikan itu nantinya akan menjadi di bawah daripada nilai parinya atau nilai nominalnya. Seperti itu. Itu konsepnya bagi investor. Jadi jelas ya. Jadi kalau kita mau beli obligasi, belilah obligasi pada tingkat suku bunga yang lebih rendah dibanding dengan kuponnya. Gitu. Paham tentang obligasi? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke saham. Perhitungan saham ya. Nah, penilaian saham itu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah nilai saham yang dipegang ini ya. Nah, secara garis besar ada dua. Satu adalah penilaian saham apabila saham itu dipegang hanya selama satu periode, katakanlah 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua adalah penilaian saham bila dipegang selamanya. Nah, bila dipegang selamanya ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah modal dividen yang konstan, artinya dividen yang dibayarkan itu tetap setiap tahun. Yang kedua adalah modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Artinya apa? Artinya di sini adalah bahwa dividen tahun pertama dibanding dengan tahun kedua itu terdapat kenaikan. Lalu dividen tahun ketiga dibanding dengan tahun kedua pertumbuhannya juga sama, 10%. Katakanlah misalnya contohnya 10%. Jadi di sini misalnya tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tahun pertama dividennya tumbuh 10%, tahun kedua tumbuh lagi 10% dari sebelumnya, lalu tahun ketiga tumbuh lagi 10% daripada sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah modal dividen dengan tingkat pertumbuhan tidak konstan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama ini nilai saham yang dipegang periode 1. Rumusnya adalah PV. PV itulah harga saham yang pantas atau harga wajar. D dibagi 1 ditambah KS pangkat 1 ditambah P dibagi 1 ditambah KS pangkat 1. Kenapa pangkatnya pangkat 1? Karena kita memegangnya hanya 1 periode. Kalau suatu bilangan di pangkat 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi nggak ditulis pun juga nggak apa-apa, itu rumusnya. Yang kedua adalah modal dividen konstan. Rumusnya adalah D sama P0 sama dengan D per KS. KS itulah tingkat return yang diharapkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu, nah ini contohnya. Ini tadi saya kelewat ya. Ini contohnya saham diperkirakan mempunyai harga 1.400. 1 tahun yang akan datang. Jadi saham harganya diperkirakan menjadi 1.400.
Pembayaran dividen diperkirakan sebesar Rp200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungannya adalah 20%. Kita mensyaratkan tingkat keuntungannya 20%. Berapakah harga yang pantas untuk saham tersebut? Nah, kita masukin ke rumus PV sama dengan D1. D1-nya adalah 1 tahun yang akan datang adalah Rp200 dibagi 1 ditambah K. K-nya adalah 20% atau 0,2. 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Lalu ditambah 1.400 harga sahamnya dibagi 1 ditambah 0,2 di pangkat 1. Kalau kita jumlahkan, kita hitung hasilnya itu adalah Rp1.333. Nah, ini kondisinya. Nah, kenapa investor itu melakukan penilaian harga wajar saham? Keputusannya apakah adalah untuk dapat menentukan apakah mau membeli atau mau menjual. Nah, pada contoh kasus ini, harga saham setelah kita valuasi, harga saham-saham ini adalah 1.300. Lalu diperkirakan 1 tahun depan harganya menjadi 1.400. Di sini 1.300 ya. Kalau valuasi kita atau penilaian kita sekarang adalah harga sahamnya 1.300. Sementara perkiraan harga saham itu dapat naik menjadi 1,400. Nah, apakah kalau kita mau beli saham, apakah kita mau membeli atau tidak pada kondisi seperti ini? Bagaimana? Kira-kira kita mau beli sahamnya atau tidak? Tadi ditentuinya membeli atau tidaknya, ditentunya dari mana, Bu? Dari Setelah nilai dihitung-hitung. Setelah kita hitung-hitung. Nah, ini kan nilai perhitungan kita untuk harga wajar saham, ya kan? Saat ini kita telah mendapatkan hasil perhitungan kita, harga wajar saham itu adalah 1.300. Lalu mungkin ada info, misalnya pabriknya nambah, perusahaannya itu nambah pabrik atau nambah apa, sehingga perkirakan sahamnya itu akan naik menjadi 1.400. Nah, pada kondisi saat ini, apakah kita mau membeli atau tidak harga saham ini? Membeli, Bu. Membeli ya, jadi jawabannya membeli. Karena harga wajar saham X itu sekarang adalah 1.300. Nah, ini bisa diprediksi tumbuh menjadi 1.400. Artinya nanti kita akan memperoleh untung kalau kita beli saham dan kita jual di 1.400. Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa kita perlu melakukan penilaian harga saham adalah tujuannya adalah untuk menentukan harga wajar dari suatu saham tersebut. Kenapa kita perlu menentukan harga wajar? Ini berhubungan dengan keputusan kita selaku investor, apakah kita mau beli atau tidak, apakah kita mau berinvestasi atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Paham? Paham, Bu. Ya, dapat dipahami. Oke, saya lanjutkan lagi penjelasan yang model yang kedua. Nah, apabila yang model yang kedua adalah model dividen konstan. Model ini asumsinya dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Berarti model tidak ada G di sini, tidak ada growth. Berarti rumusnya hanya simpel D dibagi KS. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Contohnya, suatu saham membayar dividen yang konstan Rp200 per tahun dan saham dipegang selamanya. Berapakah harga yang pantas untuk saham ini jika tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%? Jadi rumusnya gampang. Kita tinggal masukkan. Misalnya, diperoleh D-nya adalah 200, dibagi dengan KS-nya adalah 0,2, itu dapat 1.000. Nah, dapat 1.000 ya. Valuasi kita 1.000. Harga yang wajar untuk saham ini apabila saham PT ini apabila saham ini dividennya konstan. Nah, kita ilustrasikan lagi. Harga saham saat ini adalah harga wajarnya adalah 1.000. Lalu diperkirakan tahun depan harga saham ini akan naik menjadi 1.400. Apakah kita akan membeli atau tidak? 1 tahun lagi harga sahamnya akan menjadi 1.400. Nah, membeli ya, sama dengan yang tadi.
kesimpulannya. Jadi karena harga wajarnya itu masih murah daripada harga yang akan terjadi. Jadi sebaiknya kita membeli. Oke. Nah, ini contoh yang ini sebentar. Ini sudah ya. Nah, sekarang yang kedua adalah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Artinya ada G. G-nya itu growth. Singkatan dari growth. Growth-nya itu konstan. Berarti rumusnya adalah P0 sama dengan D1 dibagi KS min G. Kita lihat contohnya. Contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Suatu saham membayar dividen 200 rupiah, kemudian saham diperkirakan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%, tingkat keuntungan adalah 20%, berapa harga yang pantas untuk saham saat ini. Ini sama hasilnya dengan yang tadi. Kita masukkan ke rumus D1. Kenapa dia tulis D1? Karena adalah saham, harga saham, dividen pada tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, ditulisnya D1. Di sini 200 dibagi KS-nya 20 dikurang 5%, berarti 200 dibagi 15%, sama dengan 200 dibagi 0,15. Kalau dihitung harganya sama dengan 1.300. Oke ya, ini udah gampang. Nah, ini yang model ketiga, model pertumbuhan, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan. Artinya, misalnya tahun pertama sampai tahun ketiga dividennya berapa, lalu pada tahun keempat dan seterusnya dividennya naik atau bisa juga turun. Nah, ini bisa kita hitung. Nah, ini contohnya di sini. Misalkan suatu saham mempunyai tingkat pertumbuhan dividen sebesar 15% selama 5 tahun pertama. Artinya, selama tahun 1 sampai tahun kelima, dividennya tumbuh sebesar 15%. Kemudian dividen tumbuh 5% selamanya. Artinya pada tahun ke-6, dia udah mulai tumbuh 5%, berarti turun. Yang tadinya 15% menjadi 5%. Tahun ini, nah ini bedakan ya, ini ada kata-kata tahun ini. Tahun ini membayar dividen 200. Mana tadi? Saya keganggu kalau ada chat-chat yang masuk. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 12%. Berapa harga yang pantas? Yang pertama, langkahnya adalah kita cari dulu tingkat pertumbuhan dengan present value 5 tahun sebesar 15%. Lalu yang kedua, kita hitung pertumbuhan present value 6 tahun dan seterusnya sebesar 5%. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama, kita hitung dulu yang sampai 5 tahun. Dia tumbuh konstan sebesar 15%. Berarti di sini kita perlu mencari D1, dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, dividen tahun ketiga, sampai dividen tahun kelima. D0-nya diketahui 200. Kalau mencari D1 sama dengan D0, 1 ditambah K. K-nya adalah 0,15% atau 0,15. Berarti 200 dikali 1,15. Hasilnya 230. Lalu kita hitung lagi dividen pada tahun kedua. Dividen pada tahun kedua, D2 sama dengan D0 dikali 1 ditambah K pangkat 2. Jadi pangkatnya ini mengikuti jumlah tahunnya. Berarti tinggal hitung dapat 2,65. Lalu kita hitung lagi yang D3. D3-nya adalah D0 kali 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Tingkahnya mengikuti tahunnya. Kalau kita hitung, dapat 3,04. Begitu seterusnya sampai D5. D5 itu D0 1 ditambah 0,15 pangkat 5. Dapat hasilnya 4,2. Nah, pada saat ke-6, berarti kita hitung present value-nya. Kita hitung, bukan present value-nya, kita hitung nilai dividennya pada tahun ke-6. Berarti 402 ditambah 1,15
402 dikali 1 ditambah 0,05. Karena pada tahun ke-6 dividennya tadi udah turun ya menjadi 5%. Jadi kita hitungnya 0,05 di sini. Dan sehingga dapat hasilnya adalah 422. Nah, hasil yang di sini lalu kita present value kan. Kita cari present value-nya atau nilai sekarangnya. Berarti kita present value kita hitung dari D1 sampai D5. Ya. Nah, berarti D1-nya adalah 230 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 di sini. Gitu ya. Nah, lalu D2-nya adalah di sini 265, di sini juga 265 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2. Begitu seterusnya sampai D5. D5-nya adalah 402 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 5. Kalau dihitung ini 192, lalu yang bagian kedua dividen tahun kedua adalah 184, lalu present value dari D3 adalah 176, present value dari D4 adalah 169, dan present value dari D5 adalah 162. Jadi kalau kita hitung adalah 882 jumlahnya. Nah, selanjutnya kita cari harga saham pada tahun kelima. Kita cari berarti D6, KS min G. D6-nya adalah yang tadi di sini 422, di sini ya, 422 dibagi K, KS min G. K-nya adalah 0,2, G-nya adalah 0,05, karena tadi G-nya sudah menjadi 5% ya. Sudah menjadi 5%. Gitu. Jadi berubah. Sehingga setelah dihitung dapatnya segini. 2813. Gitu. Jadi setelah dapat harga saham pada P5 ini, lalu kita present value-kan lagi. Berarti 2813 masukin ke sini harganya. Nah, dibagi 1 ditambah G pangkat 5 karena dia tahun kelima ya. Nah, hasilnya segini. Lalu kita totalkan. Total harga sahamnya adalah 882 yang di sini. 882 ditambah 131 yang di sini. Ini dia. Nah, ini dia. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham yang lain bagaimana? Selain Dava, dari tadi yang bersuara cuma Dava. Paham ya? Jadi kalau model pertumbuhan bertahap tidak konstan, jadi kita cari dulu pertumbuhan yang pertama, lalu kita cari lagi dividen tumbuh yang kedua gitu. Jadi step by step mengerjanya. Nah, kalau misalnya sekarang harga sahamnya adalah berdasarkan model ini adalah 2.213 ya. Ini harga wajarnya segini. Ternyata nanti pada tahun yang akan datang itu katakanlah harga sahamnya 1.400. Kita beli atau enggak? Tidak, Bu, karena kita rugi nanti. Ya, jadi ini kita tidak beli. Jadi ini kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita tidak beli. Jadi kita tidak beli di sini. Karena kita akan rugi, karena nilai wajarnya adalah 2.000, sementara walaupun dia akan tumbuh menjadi 5%, 15% pertumbuhannya, lalu ada 5%, tapi nilai sahamnya cuma 1.400 gitu. Misalkan ini misal ya. Nah, dengan angka segini berarti kita tidak perlu membeli. Gitu. Sampai di sini gimana? Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak, cukup ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, sesi Zoom-nya saya cukupkan sampai di sini. Tadi ada yang chat saya katanya nggak bisa masuk Zoom. Saya nggak ngerti kenapa yang lain bisa masuk dan ada yang nggak bisa masuk. Karena di saya pun juga tidak ada muncul notification-nya harus di-admit gitu ya.
biarkan saja nggak bisa masuk. Nanti kalau memang perlu, nanti saya share apa namanya rekaman Zoom-nya bagi yang tidak bisa masuk ya. Oke, baik Bu. Baik ya, oke. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya dapat memahami materi ini dan bisa diaplikasikan. Nanti kalau misalnya ada yang sudah coba trading saham, nah bisa dihitung-hitung seperti ini. Jadi ini adalah hitungan sederhananya, konsep sederhana dari penilaian harga saham sebenarnya. Tapi dengan konsep yang sederhana ini kita sudah bisa menentukan kapan kita membeli dan kapan kita menjual. Nah, tadi seperti yang sudah kita simulasikan tadi bahwa kalau harga saham itu di bawah harga wajar saham itu di bawah harga yang diprediksikan, maka kita akan beli. Tapi apabila harga wajar saham itu sudah melebihi daripada harga perkiraan sahamnya, maka sebaiknya kita tidak membeli saham tersebut. Karena secara valuasi artinya saham itu sudah mahal dan tidak menguntungkan lagi. Kalau misalnya tadi harga wajarnya masih di bawah harga perkiraan harga pasarnya, berarti itu sahamnya masih murah secara valuasi atau secara penilaian harga sahamnya masih murah sehingga masih menguntungkan kalau kita membeli saham tersebut. Begitu ya konsepnya. Kalau sudah saya cukupkan sampai di sini materinya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, boleh ya bertanya di WhatsApp atau boleh juga japri saya ya. Oke ya, saya rekamannya saya end dulu.